Kesehatan lingkungan di Indonesia. COVID-19 telah menyadarkan kita semua bahwa penyebaran suatu penyakit tidak boleh dianggap hal sepele. Sampai dengan bulan November 2020, lebih dari 60 juta jiwa telah terpapar virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menggunakan masker, physical distancing, mengkonsumsi rempah, vitamin, dan lain sebagainya. 1. Penyebaran penyakit. Kesehatan manusia ditentukan oleh faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Kita dapat dengan mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan 10 besar penyakit di puskesmas. Misalnya saja penyakit seperti diare dan ispa masih banyak diderita masyarakat Indonesia. 2. Ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Air minum yang aman bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, berasa, dan berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, air yang layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Secara radioaktif tentu saja tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. 3. Pembuangan sampah. Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja, karena mengganggu estetika, kesehatan, bencana, dan mengganggu ekosistem. Persoalan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. B. Pemanasan global. Pernahkah kalian menggunakan jas hujan di saat terik matahari? Pakailah jas hujan saat terik matahari di lapangan sekolah. Apa perbedaan yang dapat kalian rasakan saat menggunakan jas hujan dengan tidak menggunakan jas hujan? Apa yang akan terjadi pada bumi jika diselimuti senyawa yang dapat memerangkap panas seperti jas hujan yang kalian gunakan? Nah, pada bagian ini kalian belajar tentang penyebab pemanasan global, akibat, dan cara menanggulanginya. 1. Penyebab dan dampak pemanasan global. Suhu rata-rata bumi telah meningkat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Data NASA menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat, sedangkan tahun 2019 adalah tahun kedua terhangat yang pernah tercatat. Peningkatan suhu bumi terus meningkat selama 100 tahun terakhir. 2. Usaha mencegah pemanasan global. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas buangan seperti karbon dioksida CO2, nitrogen oksida NO, sulfur oksida SO4, dan metana CH. Sebagai siswa, kalian tentu saja dapat berperan langsung mengurangi emisi gas buangan tersebut. Aksi nyata kalian akan sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia jika dilakukan secara bersama-sama. Buatlah post secara bersama-sama. C. Krisis energi. Sumber energi utama Indonesia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia menyandang status sebagai net importir minyak dunia. Apa yang
akan terjadi di apa yang akan terjadi jika negara kita terus bergantung pada minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi utama. Nah, pada bagian ini kalian akan membahas tentang krisis energi yang terjadi di Indonesia dan dunia serta alternatif pemecahan masalahnya. 1. Krisis energi. Sumber energi di Indonesia masih tergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber energi fosil tidak dapat diperbaharui sehingga persediaannya akan terus berkurang. Jika konsumsi energi terus-menerus meningkat sementara sumber energi habis, maka akan terjadi krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. 2. Energi alternatif. Salah satu cara untuk mengatasi krisis energi di masa mendatang adalah menggunakan energi alternatif. Energi alternatif mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat berbagai jenis energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. D. Ketersediaan pangan. Hasil riset Global Hunger Index tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai indeks mengapa ketersediaan pangan di Indonesia tergolong rendah padahal negara kita adalah negara agraris. Bagaimana peran teknologi terhadap Bagaimana peran teknologi terhadap ketersediaan pangan? Nah, dalam bab ini bagaimana peran teknologi terhadap ketersediaan pangan? 1. Tantangan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Jika dilihat dari nilai indeks status, Indonesia mendekati rawan kelaparan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh faktor produksi pangan dan distribusi pangan. Produksi pangan yang tinggi tentu saja mendukung ketahanan pangan suatu negara. Namun demikian, produksi pangan bukan satu-satunya sebagai faktor penentu ketahanan pangan. 2. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Robert Malthus menyatakan suatu teori bahwa pertumbuhan populasi manusia seperti deret ukur dan pertambahan jumlah pangan seperti deret hitung. Artinya kecepatan pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertambahan pangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.